Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang terhormat kepada Kepala Sekolah Ibu DRA Meksriani MM, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Giban, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah puji syukur kehadirat Allah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat beraktivitas seperti biasa tanpa ada halangan dalam keadaan sehat walafiat. Salam beserta salam, marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahilian menuju alam terang benderang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya tidak akan membahas permasalahan siswa, akan tetapi di sini saya akan memberikan beberapa materi-materi yang terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah tahu bahwasanya sekolah ini memiliki beberapa budaya-budaya dengan beraneka ragam, baik itu yang masuk dari luar atau yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Untuk itu kita akan membahas tentang budaya positif yang berada di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya akan saya jelaskan sebenarnya apakah itu budaya positif. Budaya positif itu adalah segala sesuatu tindakan, kegiatan, aktivitas yang kita lakukan itu sifatnya positif, membangun dan memberikan motivasi kepada orang yang kita disiplinkan. Budaya positif ini memiliki enam hal yang harus ada dalam budaya positif. Pertama, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar siswa itu mampu berpikir, mampu bertindak, dan mencipta dengan mandiri, serta mereka akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Salah satu yang perlu ditinjau ulang dalam budaya disiplin ini adalah bentuk disiplin yang diterapkan selama ini di sekolah kita. Ini perlu kita tinjau ulang. Apakah disiplin itu sudah maksimal? Apakah disiplin itu akan muncul dalam diri siswa itu sendiri, atau disiplin itu ditekankan oleh pihak lain? Karena ada beberapa disiplin mereka sadar bahwasanya disiplin itu penting, namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwasanya disiplin itu tidak penting, maka dia harus disiplinkan oleh orang lain. Seperti hanya tidak hanya siswa, tapi untuk kita sendiri. Budaya disiplin yang kedua ini adalah hal yang kedua yang perlu kita
masukkan dalam budaya disiplin, ini adalah konsep disiplin positif. Ini merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin politik, belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kita akan bercita-cita ingin membangun sekolahan yang maju, maka kita harus menekankan budaya positif ini harus dijalankan berdasarkan dari hati nurani mereka, bukan karena dipaksakan. Maka sekolahan itu akan kondusif, akan bisa mencapai cita-citanya. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak itu bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Begitupun juga pada guru. Guru juga berpendapat mendisiplinkan anak-anak itu adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Bagaimana tidak? Ada beberapa anak yang secara sadar dia itu disiplin, tapi banyak sekali yang tidak disiplin. Bagaimana lelahnya kita mendisiplinkan anak, mulai dari keramaian pakaian, dari masuk kelas, masuk sekolah, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini tantangan bagi kita. Namun ketika proses pendisiplinan itu berhasil, maka itu adalah menjadi kebanggaan bagi kita. Nah, terus kemudian ketika kita ingin mendengar kata disiplin, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan akan peraturan yang kita tetapkan. Nah, di sini akan saya sebutkan bahwasanya ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Ini berdasarkan dari kepatuhan atau kedisiplinan dalam menjalankan suatu peraturan. Motivasi itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal anak, saya nggak mau terlambat karena ketika terlambat nanti saya akan dihukum ngepel WC. Baju saya masukkan. Ketika nanti baju tidak saya masukkan, maka saya kena push up. Nah, ini namanya keyakinan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau bisa, ini kita tekankan mereka itu disiplin tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tapi sadar diri bahwasanya disiplin itu penting. Yang kedua, ini adalah untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau disiplin nih, tapi ketika nanti apa yang saya harapkan adalah untuk mendapatkan penghargaan. Satu contoh penghargaan itu bisa berupa misalnya kita melakukan tindak disiplin, kita uji ya tadi di depan teman-temannya. Itu adalah suatu penghargaan. Atau misalkan dalam sekolah ini penghargaan diberikan kepada siswa yang sama sekali tidak pernah izin, tidak pernah alpa, tidak pernah terlambat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu nanti ketika itu kita jalankan, maka mereka itu menjalankan disiplin demi penghargaan, bukan berdasarkan intrinsik atau tidak berdasarkan dari diri mereka masing-masing. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harusnya kita tekankan kepada anak. Jadi mereka menjalankan kata disiplin, menjalankan perilaku disiplin, itu sadar diri dengan nilai-nilai. Dia percaya bahwa disiplin ini adalah kunci kesuksesan. Dia sadar diri ketika saya mau menjadi orang yang sukses, saya harus mendisiplinkan diri saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, tanpa ada perintah dari pihak lain. Paham Bapak Ibu? Terus kemudian budaya positif. Budaya positif yang ketiga ini adalah keyakinan kelas.
Jadi di sini kita perlu, ketika kita mengajar awal tahun pelajaran kita harus bersepakat kepada anak. Bagaimana ini nanti? Ketika saya mengajar, apa yang harus kalian lakukan? Ketika kita melaksanakan KBM, apa yang harus kita lakukan dalam ruangan ini? Semua itu munculkan dari anak. Ide-ide pendapat itu dari anak. Nah kemudian ketika nanti itu sudah tersampaikan, sudah tercatat, maka keyakinan kelas itu ditempel di mading kelas. Nah terus kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, dapat dilaksanakan, bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan, atau bisa berupa isyarat. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Jadi sifatnya itu tidak hanya untuk individu, universal dalam satu sekolahan. Jadi kelas manapun nanti akan menjalankan kesepakatan itu, bukan hanya kelas itu saja. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selamanya dibuat dalam bentuk positif. Jadi katanya itu kata positif, bukan kata negatif. Semisal kata negatif itu adalah tidak terlambat sekolah. Ini bukan saran untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi sarannya itu apa? Hadir tepat waktu. Kalau hadir tepat waktu positif, tidak menggunakan kata tidak. Jadi di sini menggunakan kata positif, bukan kata negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak. Apa maksudnya? Kenapa kok tidak boleh terlalu banyak? Supaya mudah diingat, supaya mereka itu mudah mengingatnya. Misal di satu keyakinan kelas, masuk kelas tepat waktu. Ketika mau mengajukan pertanyaan, maka mengacungkan tangan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin dari guru, maka dia bertanya. Jadi yang urgent saja yang dimasukkan dalam keyakinan kelas, tidak terlalu banyak. Atau misalkan ini, dari setiap siswa itu banyak yang mengajukan suatu keyakinan sendiri, mengajukan keyakinan sendiri-sendiri, maka tidak apa-apa, itu banyak, akan tetapi ditulis kemudian ditempel di mading kelas supaya mereka akan membacanya ketika dia melanggar. Jadi nanti ketika ada siswa yang melanggar, kita tinggal silakan kamu baca keyakinan kelas, kamu melanggar di poin berapa. Tuh. Terus kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya merupakan suatu yang dapat diterapkan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Pokoknya keyakinan itu bisa diterapkan di situ. Dibuat keyakinan kelas tidak untuk dilanggar, tapi dibuat keyakinan kelas untuk dilaksanakan. Yang terakhir, semua warga kelas tidak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu kita tawarkan kepada anak-anak. Silakan anak-anak kalian ajukan keyakinan kelas apa lagi nih selain ini. Nanti kan mereka otomatis tidak makan di dalam kelas Pak. Tuh. Mengerjakan tugas Pak, tidak keluar kelas saat pelajaran aktif. Nanti semua mereka akan memiliki pendapat-pendapat. Nah itulah nanti yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu muncul itu dalam diri siswa masing-masing, bukan hanya kemauan kita guru. Itu salah kalau berarti kita ini memaksakan. Enggak, kita membuat suatu peraturan bukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu, misalkan ada guru itu yang membuat, maka siswa itu juga harus menyetujui. Terus yang kemudian selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas atau dilakukan refleksi.
Jadi refleksi yang kita lakukan ini harusnya merupakan refleksi untuk kita sendiri dan untuk semua elemen yang ada di dalam kelas. Refleksi itu berupa apa? Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa evaluasi, atau yang lainnya, yang nantinya kita bisa tahu bahwasanya yang salah itu nanti akan kita benarkan. Tuh. Karena yang pertama perlu diciptakan dan disepakati itu adalah keyakinan bersama warga kelas. Itu salah satunya budaya malu. Misalkan ini budaya malu, kesepakatan kelas gimana? Saya malu jika saya terlambat. Saya malu jika saya tidak mengerjakan tugas. Saya malu jika saya ke kantin sebelum jam istirahat. Jadi membudayakan sikap malu, tapi malunya ini dalam hal segi yang negatif. Tuh, meninjau kembali. Terus kemudian budaya positif yang keempat itu adalah menyediakan beberapa kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan yang ada pada diri seseorang. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kelimanya itu adalah tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Misalkan dari keyakinan kelas yang akan kita sepakati atau yang telah kita sepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Yang akan dilakukan usahanya baik kami untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu adalah sedang memenuhi keinginannya atau memenuhi kebutuhan, baik itu salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Lalu apa kebutuhan dasar manusia itu? Ini kita bahas sekarang. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau disebut dengan survival. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini adalah perhatian. Kita ketika melihat anak itu selalu nyatu ketika kita mau mengajar. Kita harus peka, berarti dia itu sebenarnya butuh perhatian. Kita perhatian, kasih perhatian kepada mereka, kepada dia, terus kita kasih arahan, jangan ada cetukan lagi. Nanti dia akan karena cinta dan kasih sayang ini dibutuhkan itu berdasarkan dari kemauan anak itu sendiri. Yang ketiga itu adalah kebebasan atau freedom. Jadi kita berikan kebebasan atau keleluasaan kepada siswa untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk menentukan kebutuhannya sendiri. Kita beri kebebasan dia. Anak itu butuhnya apa? Saya ini pengennya belajar itu yang menyenangkan Pak, dengan menggunakan media. Belajar di bawah pohon, belajar di mana. Ketika itu kesepakatan kelas, kita ikuti kemauan mereka. Asal harus kita kasih poin. Poinnya apa? Ketika kita belajar di pohon selama 20 menit, maka tugas harus sudah selesai. Nanti ketika dia diberi kebebasan seperti itu, maka dia akan menjalankan itu. Terus kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang. Seperti kita, saya misalkan, saya ini selalu setiap hari di sekolahan itu selalu marah-marah. Tapi saya ini ya pengen healing, pengen jalan-jalan.
Untuk apa? Untuk merefresh dari otak, untuk merefresh hati, supaya itu nanti tidak akan berlarut-larut sehingga akan menjadi penyakit hati dalam atau penyakit dalam tubuh kita. Terus kemudian untuk budaya positif, untuk kebutuhan pokok manusia yang kelima adalah penguasaan. Kita harus bisa menguasai siswa, kita harus bisa menguasai kelas. Ketika kita jadi guru, ternyata siswa di dalam kelas, kita mengajar siswa siswa ribut, siswa tidur, siswa ngobrol sendiri, siswa main HP, kita tidak bisa menguasai kelas. Berarti kita ini tidak ada power di dalam kelas tersebut. Berarti sikap kita ini yang kurang tegas kepada mereka. Tegas. Jadi kita harus bisa menguasai apapun yang ada dalam kegiatan atau aktivitas dimanapun. Dan kemudian ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan, melanggar peraturan, maka itu sebenarnya disebabkan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dia terlambat. Itu karena dia ada kebutuhan yang perlu dia cukupi tapi tidak tercukupi. Karena siswa itu juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Nah, tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan bernilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia kualitas mereka. Dan bila guru dapat membangun interaksi yang membedakan dan memerdekakan mereka, maka mereka akan menempati dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Akhirnya yang akan mereka terapkan adalah menghargai nilai-nilai kebajikan. Terus kemudian budaya positif yang kelima adalah kontrol 5 posisi. Ini menurut Dr. William Gleason. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun atasan dalam melaksanakan kontrol kepada orang lain. Yang pertama adalah penghukum, hukuman fisik atau verbal. Ini artinya berarti siswa harus mematuhi tata tertib. Ketika siswa itu tidak mematuhi, maka ada sanksi. Sanksi yang kita berikan itu tidak memberatkan kepada anak, tapi bisa membuat mereka merasa bersalah dan menjadi trauma. Trauma apa? Trauma untuk melakukan kesalahan yang sama. Namun semua ini harus kita jalankan dengan tegas, jangan lemah-lemah. Bagaimana seorang guru itu memiliki wibawa, bagaimana seorang sekolah itu memiliki wibawa, kalau tidak melakukan tata tertib, tidak melakukan ketegasan. Jadi jangan ada dia anak saya, dia saudara saya, itu namanya lemah-lemah. Kita harus tegas. Ketika siswa melakukan kesalahan, beri sanksi sesuai dengan kesepakatan kelas. Terus kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Jadi di sini kita mengajak dialog kepada siswa, berdialog kepada siswa dengan lemah lembut. Kita sentuh hatinya. Bagaimana ini termasuk salah atau benar? Nanti dia akan jawab salah. Ketika ini salah, apakah kamu ingin berniatan untuk mengulangi? Pasti dia jawab tidak, walaupun itu nanti diulangi.
Kita ajak ngomong, bagaimana kalau perbuatan kamu yang salah seperti ini diketahui oleh orang tua? Itu. Jadi kelima posisi kontrol, yang kedua, yang ketiga teman. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Seorang teman itu harus bisa, harus mampu mengingatkan atas teman yang lain atas segala tindakan yang sifatnya negatif. Terus kemudian yang keempat, ini monitor. Sebagai pemantau, sebagai survei. Jadi kita tanyakan kepada apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini? Terus kita cecar pertanyaan kepada anak. Kita buat anak itu merasa bersalah. Yang kelima, manajer. Manajer itu adalah pengelola. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi. Jadi di sini murid itu mempertanggungjawabkan perilaku. Kita tanyakan, kesalahan yang kamu lakukan apa? Dia pasti akan jujur, dia akan jawab. Terus apa konsekuensi ketika kamu menjalankan peraturan keyakinan kelas? Kita suruh baca keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Isi dalam kelas itu apa? Nah, nanti dia tahu, oh ini. Suatu saat ketika dia akan menjalankan hal yang sama, maka mereka akan dapat mengerti, oh dulu saya pernah melakukan ini salah, dulu saya pernah melakukan ini dihukum. Jadi semua itu dilakukan untuk membuat mereka tahu kesalahan yang dia lakukan. Keenam, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Jadi kita ajak dialog, kita ajak komunikasi anak itu supaya dia bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Dengan cara apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Alasannya apa nak kamu melakukan hal ini? Kita tanyakan seperti itu. Terus kemudian menanyakan keyakinan kita. Semua memiliki motivasi internal. Terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Baik Bapak Ibu, terus selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin di sekolah kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Disiplin itu sifatnya self disiplin, yaitu kita sendiri yang akan mewajibkan untuk melakukan disiplin. Namun jikalau kita ini tidak mampu melakukan self disiplin, maka wajib bagi pengusaha, penguasa lain atau bagi orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa menjalankan disiplin dengan sendirinya, maka orang lain wajib mendisiplinkan. Siapa itu? Atasan. Seperti tadi yang saya katakan, kalau untuk guru itu yang membuat sekolah, untuk siswa itu adalah guru yang mendisiplinkan. Nah, dalam peraturan yang demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Lalu merdeka itu apa? Merdeka itu jarwanya nora mau lepasin pamrih ning uga kuat kuasa aman diri priyaga. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi merdeka itu cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
yang mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sifatnya motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi disiplin itu muncul dari diri kita sendiri, bukan muncul dari lingkungan lain atau dari orang lain. Untuk itu perlukah menetapkan keyakinan sekolah? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu adalah sebagai petani, diibaratkan sebagai petani. Guru itu diibaratkan sebagai petani yang bertugas sebagai penutup dan penjaga tanaman. Serta siswa itu sebagai tanaman yang harus dijaga dan diurus dengan baik. Bapak Ibu tentu tahu, ketika kita menanam jagung, bisakah kita ini membesarkan jagung itu dengan cara dijabut? Kita paksa daunnya, kita tarik, pohonnya kita angkat supaya dia itu cepat tinggi? Tidak akan bisa. Dia akan tinggi dengan sendirinya. Untuk itu apa tugas kita sebagai guru? Tugas kita sebagai petani, maka kita pupuk jagung itu, kita buangi rumput-rumput yang mengganggu, kita usir hama yang melekat, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baik, yang berkualitas unggul, yang nantinya akan bisa kita manfaatkan. Begitu juga dengan siswa. Siswa tidak bisa kita paksakan. Apa yang dimiliki siswa, apa kemampuan siswa, itu yang perlu kita pupuk. Kita tidak perlu memaksakan siswa atas kehendak kita. Jadi kita tuntun, karena mereka memiliki kodrat alami dan kodrat. Terus kemudian ketika tadi ada pertanyaan yang perlukah kita ini membentuk suatu keyakinan guru? Perlu. Nah, di sini ada beberapa yang sudah ada dalam konsep saya. Mohon Bapak Ibu untuk memberi masukan atau memberi tanggapan dari beberapa keyakinan guru. Satu, bersikap disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan berpikir kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini harus kita tanamkan di dalam sekolah, karena ini adalah salah satu proyek yang karena ini adalah proyek yang harus kita laksanakan. Masuk dan keluar kelas tepat waktu, memberikan tugas saat berhalangan hadir, mengajar yang mengasihkan dan selalu berinovasi, menegakkan disiplin diri dan siswa, peduli dan kolaborasi dengan warga sekolah, bersikap ramah terhadap warga sekolah, menjunjung tinggi 5S, senyum, salam, sapa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Oke. Terus kemudian silakan Bapak Ibu wali kelas dan guru untuk membantu siswanya membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas, silakan membuat keyakinan kelas yang nantinya keyakinan kelas itu ditempel di media kelas, yang nanti akan selalu dilihat oleh siswa dan dibaca oleh siswa. Jadi nanti ketika ada siswa yang melanggar, kita tinggal silakan baca keyakinan kelas kita. Kamu melanggar poin berapa? Nanti mereka sendiri yang akan membaca. Di situ ada beberapa, misalkan bersikap disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Masuk dan keluar kelas tepat waktu, keluar masuk kelas atas seizin guru, mengucapkan salam saat masuk kelas, antusias dan tenang saat Lampung mengaji, operasikan Android atas izin guru dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu wali kelas untuk membimbing anak-anaknya membuat keyakinan kelas. Selamat belajar dan semoga sukses. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak menjadi suatu amal baik dan nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh anak sendiri dan menjadi amal jariah. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.